Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan arti penting peranan manajemen dakwah. Mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Bapak Ahmad Sofi. Di sini saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2040210010 sebagai moderator, dan kedua teman saya yakni Gufron Nur Rahman dengan NIM 2040210029 dan Nur Aini Shofa dengan NIM 2040210018 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen dakwah yang diberi judul Arti Penting dan Peranan Manajemen Dakwah. Arti penting dan peranan manajemen dakwah. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan secara efisien. Selanjutnya, arti penting manajemen dakwah saya serahkan kepada teman saya yang bernama Nur Aini Shofa. Selanjutnya, arti penting manajemen dakwah. Ada sejumlah alasan mengapa manajemen dakwah sangatlah penting dan sangat dibutuhkan. Adapun arti pentingnya dari manajemen dakwah itu sendiri, yang pertama adalah permasalahan kehidupan yang harus dibenahi begitu kompleks dan terintegrasi dalam bungkus ideologi sekuler kapitalis yang tersistem dengan baik dan masih dianggap sebagai ideologi terbaik. Yang kedua, banyak komponen dalam aktivitas dakwah yang harus disatukan menjadi satu gerakan yang harmonis dan sinergis. Yang ketiga, dakwah merupakan aktivitas yang berdurasi panjang, maka secara sunatullah membutuhkan rancangan terhadap tahapan aktivitas dan pencapaian yang terstruktur. Yang keempat, dengan adanya manajemen dakwah ini dapat memperkecil dampak negatif atau hambatan-hambatan yang dapat memicu atau mengganggu jalannya dakwah tersebut. Yang terakhir, ketika Allah dan para Rasul-Nya menuntut kita berusaha melaksanakan suatu aktivitas itu dengan memperhatikan hal-hal yang menghantarkan pada terwujudnya aktivitas tersebut. Berikutnya, peran manajemen dakwah. Berbicara masalah manajemen, tentunya tidak bisa lepas dengan komponen-komponen atau unsur-unsur manajemen yang ada dalam manajemen itu sendiri. Adapun unsur-unsur manajemen terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, executing, pergerakan, dan controlling atau pengendalian. Perencanaan atau planning. Nah, dan yang disebut perencanaan ini yaitu keseluruhan proses dalam menentukan suatu hal secara matang yang akan dikerjakan di masa yang akan mendatang. Disiapkan terlebih dahulu dengan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing. Banyak komponen dalam aktivitas dakwah yang harus disatukan menjadi satu gerakan yang harmonis dan sinergis dalam organisasi ini. Peranan selanjutnya yaitu penggerakan atau executing. Penggerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah. Karena proses ini semua aktivitas dalam dakwah dilaksanakan dan aktivitas-aktivitas dakwah yang direncanakan terrealisasikan. Fungsi manajemen akan bersentuhan langsung dengan pelaku dakwah.
Fungsi penggerakan atau actuating merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Itu adalah contoh dari penggerakan atau actuating. Karena tindakan actuating sebagaimana tersebut di atas, maka proses ini juga memberi motivasi untuk memberikan penggerakan atau kesadaran terhadap dasar dari pada yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang telah ditetapkan. Disertai dengan memberi motivasi-motivasi baru, bimbingan atau pengarahan, sehingga mereka bisa menyadari dan timbul kemauan. Yang terakhir dari manajemen dakwah yaitu evaluasi dakwah. Dari hasil evaluasi secara objektif dapat dijadikan sebagai konsideran untuk menyusun langkah-langkah strategi dakwah yang lebih efektif pada masa berikutnya. Kesimpulan dari penjelasan dari awal dan akhir bisa ditarik kesimpulan bahwasanya manajemen dakwah itu sangat berperan sekali dalam aktivitas dakwah karena merupakan suatu hal yang sangat penting atau daruri dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jika dakwah yang dilakukan ingin berhasil sesuai harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga sebelum kita terjun ke medan dakwah, maka semestinya kita memperhatikan terlebih dahulu prinsip-prinsip manajemen itu sendiri, yaitu yang sudah dijelaskan tadi, seperti planning, perencanaan yang matang. Kedua, organizing, pembagian tugas dakwah sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Yang ketiga, actuating, yaitu gerakan dakwah yang rapi, tertib, serta memegang teguh etika dan moralitas dakwah. Dan yang terakhir yaitu controlling, evaluasi. Seluruh kegiatan dakwah mulai dari perencanaan sampai ke tingkat pelaksanaannya. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.